sejarah perbudakan di Indonesia. Perbudakan merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat zaman dulu. Bahkan perbudakan hampir dikenal dalam semua peradaban dan masyarakat kuno. Namun kini zaman telah berubah. Lantas apa pengertian perbudakan dan contohnya di dunia? Serta bagaimana sejarah perbudakan di Indonesia? Deretan masyarakat kuno pernah menerapkan praktik perbudakan seperti Sumeria, Mesir kuno, Cina kuno, Imperium Akkad, Assyria, India kuno, Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, Khalifah Islam, orang Ibrani di Palestina, warga asli Amerika, dan lain sebagainya. Salah satu contoh praktik perbudakan yang cukup terkenal dalam sejarah dunia terjadi di Mesir. Kaum budak dijadikan sebagai tenaga kerja untuk membangun piramid, kuil, istana, dan lainnya. Praktik perbudakan di dunia bahkan masih berlangsung di zaman modern, seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada abad ke-18 dan 19. Begitu pula yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kolonial Eropa terhadap bangsa-bangsa lain yang menjadi jajahan mereka. Sejarah perbudakan di Indonesia dikutip dari modul petunjuk teknis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sejarah perbudakan di Indonesia sudah ada sejak abad ke-14 Masehi. Pada kurun 1400 sampai 1700 Masehi, ada orang-orang yang secara sukarela menyerahkan diri kepada penguasa, menjadi budak untuk membayar utang karena tidak mampu membayar mas kawin, gagal panen, atau sebab lainnya. Anthony Reid melalui buku Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 sampai 1680 pada tahun 2011 juga mengungkapkan adanya praktik perbudakan di Indonesia pada masa lalu. Disebutkan ada orang-orang yang beranggapan lebih baik menjual diri kepada orang lain demi mendapatkan makanan atau uang ketimbang mengemis. Budak-budak pada masa itu dipekerjakan untuk membangun rumah atau istana kaum bangsawan atau para saudagar kaya. Praktik perbudakan yang pernah ada dalam sejarah Indonesia diketahui terjadi di Aceh, Banten, Batavia, dan banyak wilayah lainnya dengan jenis atau penerapan yang berbeda-beda. Perbudakan di Nusantara semakin kentara pada masa VOC atau Kompeni Belanda yang menaklukkan Jayakarta pada 1619. Oleh orang-orang asing itu, nama Jayakarta kemudian diganti Batavia yang menjadi pusat pemerintahan VOC. VOC membutuhkan tenaga kerja untuk membangun benteng, loji, jalan, gedung pemerintahan, pasar, rumah-rumah para pejabat kompeni, jambatan, dan berbagai garapan lainnya. Maka itu didatangkan para budak dari berbagai tempat untuk mengerjakan proyek tersebut tanpa upah. Tak hanya kaum pria, praktik perbudakan juga menimpa kaum perempuan. Di Batavia pada masa VOC, budak-budak perempuan didatangkan untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Adolf Hilken SJ dalam Historical Sites of Jakarta pada tahun 2007 mengungkapkan budak perempuan dibutuhkan karena minimnya wanita asli Belanda, Tionghoa atau Arab di Batavia. Pada abad ke-18 permintaan semakin tinggi sehingga harga jual budak perempuan muda bisa 2-3 kali lipat harga budak lelaki. Kala itu, lanjut Hilken, selain untuk memuaskan kebutuhan biologis, budak perempuan juga disuruh untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, populasi yang rentang dan beresiko. Perbudakan juga terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Kala itu dikenal istilah Romusha untuk para pekerja paksa, juga Jugun Lanfu terkait dengan perbudakan seks di koloni Jepang.